Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam pembahasan materi manajemen keuangan internasional. Saya Hanum Rizky Melinda dan rekan saya Isra Fahriani. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik penting dalam manajemen keuangan internasional, yaitu multinational capital budgeting. Nah, betul sekali. Multinational capital budgeting ini merupakan salah satu aspek strategis dalam manajemen keuangan internasional yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan multinasional dapat menilai kelayakan investasi lintas negara. Ya betul, secara sederhana multinational capital budgeting ini adalah proses membandingkan manfaat dan biaya dari suatu proyek internasional untuk menentukan nih apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan. Nah, konsep ini serupa dengan capital budgeting yang domestik, tapi dalam tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena adanya faktor-faktor internasional seperti perbedaan pajak, fluktuasi nilai tukar, dan kebijakan pemerintah negara tuan rumah tersebut atau host country. Tepat sekali. Dalam prakteknya, perusahaan multinasional atau multinational corporate menggunakan analisis ini untuk memastikan bahwa proyek internasional yang dijalankan benar-benar dapat dinilai perusahaan induk secara keseluruhan. Kesalahan dalam perhitungan dapat berdampak signifikan mengingat investasi internasional biasanya bernilai besar dan berjangka panjang. Salah satu hal mendasar yang perlu dipahami dalam multinational capital budgeting adalah perbedaan antara inflasi dari sudut pandang anak perusahaan atau subsidiary perspektif dan dari induk perusahaan atau parent perspektif. Ya benar, dalam banyak kasus analisis sebaiknya dilakukan dari perspektif induk perusahaan atau parent perspektif karena tujuan utama perusahaan multinasional adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham perusahaan induk. Oleh karena itu, keputusan investasi harus didasarkan pada seberapa besar arus kas bersih yang dihasilkan itu akhirnya diterima oleh perusahaan induk, bukan hanya laba yang diperoleh oleh anak perusahaan saja. Nah, tepat sekali nih. Jadi, sebuah proyek bisa terlihat menguntungkan dari sisi anak perusahaan, tetapi justru tidak memberikan manfaat bagi induknya. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sistem perpajakan antar negara, pembatasan pengiriman dana atau restriction on remitted earning, atau fluktuasi nilai tukar mata uang. Ya, sebagai contoh, pemerintah negara tuan rumah ini mungkin mewajibkan sebagian laba anak perusahaan untuk ditahan dan diinvestasikan kembali di dalam negeri, sehingga tidak semuanya dapat dikirim ke perusahaan induk. Selain itu, jika mata uang lokal melemah terhadap mata uang induk perusahaan, ya maka nilai arus kas yang dikonversi ke dolar juga akan menurun. Nah, pada materi kali ini kami akan menjelaskan bagaimana arus kas dari anak perusahaan bisa berkurang bertahap melalui mulai dari pajak perusahaan, pajak pemotongan atas pengiriman dana, hingga proses konversi mata uang. Oleh karena itu, penilaian kelayakan proyek sebaiknya berfokus pada arus kas bersih yang diterima oleh induk perusahaan itu. Ya, namun ada pula pengecualian jika anak perusahaan tidak sepenuhnya dimiliki oleh induk perusahaan atau jika terdapat pembiayaan bersama antara induk dan anak perusahaan, maka analisis harus mempertimbangkan kepentingan keduanya secara proporsional. Selanjutnya, kita perlu memahami berbagai komponen yang menjadi input utama dalam proses multinational capital budgeting. Ya, benar sekali. Komponen pertama adalah investasi awal atau initial investment, yaitu dana yang dibutuhkan untuk memulai proyek, termasuk dana kerja atau working capital yang diperlukan untuk mendukung operasional harian hingga proyek mulai menghasilkan pendapatan nanti. Kemudian yang kedua adalah harga dan permintaan konsumen atau price and consumer demand. Harga produk dan tingkat permintaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan inflasi di negara tempat proyek tersebut dijalankan. Karena itu, perusahaan harus mampu untuk membuat proyeksi yang realistis. Ya, faktor berikutnya adalah biaya atau cost, di mana baik biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja maupun biaya tetap seperti sewa dan juga perawatan fasilitas. Selain itu, peraturan pajak atau tax law juga harus dianalisis karena kebijakan perpajakan di setiap negara itu kan dapat berbeda dan juga berpengaruh terhadap arus kas bersih proyek tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan mengenai kebijakan pengiriman dana ke induk atau remitted fund policy.
serta fluktuasi nilai tukar atau exchange rate yang dapat menambah ketidakpastian terhadap jumlah arus kas yang benar-benar diterima oleh induk perusahaan. Ya, selain itu juga terdapat nilai sisa atau salvage value dari proyek ketika berakhir nih, serta tingkat pengembalian yang disyaratkan atau required rate of return yang diperlukan atau digunakan untuk perhitungan nilai bersih kini atau yang disebut net present value. Jadi semua input ini harus diestimasi dengan hati-hati, karena jika perkiraan yang dimasukkan tidak akurat, maka hasil perhitungannya pun akan menyesatkan. Dalam istilah keuangan, hal ini dikenal sebagai prinsip garbage in, garbage out. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dalam materi ini, kami menggunakan contoh perusahaan Spartan, yaitu perusahaan asal Amerika Serikat yang berencana mendirikan anak perusahaannya di negara Singapura untuk memproduksi raket tenis. Benar sekali nih, berdasarkan perhitungan dalam contoh kasus perusahaan Spartan, proyek ini membutuhkan investasi awal sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Dengan periode analisis selama 4 tahun, nilai tukar awal antara dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat ini ditetapkan sebesar 0,50 dolar Singapura per USD dengan tingkat diskonto sebesar 15%. Nah, dalam data input proyek ini mencakup permintaan yang meningkat dari 60.000 unit pada tahun pertama hingga 100.000 unit pada tahun keempat, dengan harga jual rata-rata antara 350 dolar Singapura hingga 380 dolar Singapura per unitnya. Biaya variabel dan tetapnya termasuk depresiasi serta pajak pemerintah tuan rumah sebesar 20% juga diperhitungkan secara terperinci. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa net present value awal proyek adalah positif sebesar 2,23 juta dolar Amerika Serikat, yang berarti proyek ini dinilai layak secara finansial dari sudut pandang induk perusahaannya. Ya benar, namun analisis juga memperlihatkan bagaimana perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi hasil net present value, karena nilai tukar berubah nih dari 0,50 dolar Singapura menjadi 0,56 dan 0,57 per USD. Nilai net present value ini meningkat masing-masing menjadi 3,69 juta dolar Amerika Serikat dan 3,94 juta dolar Amerika Serikat. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan positif antara nilai mata uang asing yaitu dolar Singapura dan nilai net present value proyek tersebut. Artinya, semakin kuat nilai mata uang negara tuan rumah terhadap dolar Amerika Serikat, semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh induk perusahaannya. Ya, dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa multinasional capital budgeting itu tidak hanya tergantung pada proyeksi arus kas operasional saja, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pergerakan nilai tukar dan kebijakan ekonomi internasional. Kesimpulan sementara dari bagian ini menyatakan bahwa keputusan investasi internasional itu harus mempertimbangkan berbagai skenario nilai tukar dan risiko eksternal. Ya, benar sekali. Pada pembahasan selanjutnya nanti kami akan membahas yang lebih lanjut mengenai bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan analisis capital budgeting terhadap kondisi khusus nih, seperti contohnya perubahan nilai tukar, inflasi, kemudian pembiayaan proyek, serta bagaimana nih cara menilai risiko investasi internasional menggunakan sensitivity analysis dan simulation. Terima kasih telah mengikuti pembahasan materi kali ini. Pada pembahasan materi selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan topik mengenai risk adjustment dan penyesuaian dalam multinational capital budgeting. Sekian dari kami, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Dadah!